Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anak, jumpa lagi dengan ibu pada pertemuan yang kedua ini, masih dengan mata pelajaran yang sama, yaitu mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Adapun tujuan pembelajaran kali ini atau di pertemuan kedua ini, kita akan mengetahui isi atau substansi dari hak dan kewajiban warga negara dalam perspektif Pancasila. Oke anak-anak, sebelum kita mulai ke materi substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila, Ibu akan mengingatkan kalian kembali tentang hak warga negara. Apa sih hak warga negara? Hak warga negara adalah seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota sebuah negara. Hak warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraannya. Hak warga negara disebut juga dengan hak konstitusional dan hak hukum. Ada beberapa contoh hak warga negara yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama terdapat dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang bunyinya, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran baik secara lisan maupun tulisan dan sebagainya yang diatur dalam undang-undang. Nah, berdasarkan bunyi pasal tersebut, dinyatakan bahwa warga negara berhak untuk mengeluarkan pikirannya atau pendapatnya baik secara lisan maupun tulisan yang semuanya diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, selanjutnya, contoh berikutnya adalah hak mendapatkan pendidikan. Seperti kita semua, kalian, anak-anak ibu, kalian berhak mendapatkan pendidikan. Kalian berhak bersekolah, mendapatkan pengajaran. Itu adalah hak kalian untuk mendapatkan pendidikan. Makanya, pendidikan adalah hak semua orang, terutama kalian sebagai pelajar. Berikutnya adalah hak memeluk agama, seperti yang terdapat dalam pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaan itu. Jadi, walaupun kita berbeda agama, di kelas kalian tentu ada kan yang berbeda agama. Nah, itu adalah salah satu hak dalam memeluk agama. Walaupun kita berbeda agama dengan teman kita, tetap kita harus saling menghormati, saling menghargai antara agama yang satu dengan agama yang lain. Contoh nih, kita misalnya teman lagi Natalan. Nah, alangkah baiknya kita menghormati mereka yang sedang melaksanakan ibadah Natal. Begitu juga misalnya saat kalian ingin sholat atau ingin mengaji, maka teman kalian yang berbeda agama harus bisa menghargai dan menghormati kalian yang sedang melaksanakan ibadah sholat. Nah, sekarang Ibu ingin mengingatkan kalian kembali mengenai makna dari kewajiban warga negara. Apa sih kewajiban warga negara? Kewajiban warga negara itu adalah tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, salah satu contoh kewajiban warga negara yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, terutama dalam pasal 27 ayat 1 tentang kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada terkecualinya. Artinya, di sini tidak ada kesenjangan, baik dia orang kaya, baik dia orang miskin, baik dia pejabat dan lain sebagainya. Semuanya harus sama di dalam hukum. Jadi jangan sampai hukum dipandang berat sebelah. Oke anak-anak, itu tadi mengenai makna, hak, dan kewajiban warga negara yang sudah kita pelajari minggu kemarin. Nah, sekarang kita memasuki materi selanjutnya, yaitu substansi atau isi dari hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Di sini substansinya ada 3. Yang pertama terdapat dalam nilai dasar, yang kedua terdapat dalam nilai instrumental, dan yang ketiga terdapat dalam nilai praksis.
Yang pertama, nilai dasar. Apa sih nilai dasar? Nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila. Itu berkaitan dengan nilai ketuhanan yang Maha Esa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu disebut dengan nilai dasar. Sekali lagi, nilai dasar adalah nilai yang berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila, dari nilai ketuhanan sampai dengan nilai keadilan. Nah, apa bedanya dengan nilai instrumental? Yang disebut dengan nilai instrumental adalah penjabaran dari nilai dasar. Dan nilai instrumental ini perwujudannya berbentuk ketentuan konstitusional atau Undang-Undang Dasar 1945 atau peraturan daerah lainnya. Artinya, nilai instrumental ini berkaitan dengan bentuk dari ketentuan undang-undang atau disebut konstitusional atau dengan peraturan-peraturan yang sudah disahkan oleh pemerintah. Contohnya peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan lain sebagainya. Nah, apa sih contoh dari nilai instrumental tadi? Seperti yang sudah Ibu sebutkan tadi mengenai hak dan kewajiban warga negara, salah satu contoh dari nilai instrumental itu terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Contoh tadi, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak memeluk agama, wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Itu adalah semuanya yang terdapat dalam undang-undang merupakan perwujudan dari nilai instrumental. Nah, yang ketiga adalah nilai praksis. Apa sih nilai praksis? Nilai praksis pada hakikatnya merupakan perwujudan dari nilai-nilai instrumental. Realisasi dari nilai praksis adalah realisasi dari ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang terwujud dalam sikap dan tindakan sehari-hari. Dan nilai praksis ini juga berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Jadi, nilai praksis ini adalah perwujudan dari nilai instrumental yang tadinya terdapat dalam undang-undang diwujudkan dalam sikap dan tindakan sehari-hari. Contohnya, penerapan hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis Pancasila. Salah satu penerapannya terdapat dalam sila kelima. Apa bunyi sila kelima? Benar sekali, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu perwujudan dari nilai praksis adalah suka bekerja keras. Nah, siapa yang suka bekerja keras? Siapa yang suka lihat orang tuanya kerja keras, banting tulang, cari uang buat membiayai hidup kalian, ya. Di sana ada gambar, di balik kasih ibu ada kerja keras ayah yang tidak kamu lihat. Banyak orang tua kita yang notabene adalah petani, kemudian nelayan, atau ada yang kalau bahasa Banjarnya itu madam pergi mendulang, atau juga buruh, atau kadang tukang, ya. Walaupun ibaratnya masih ada juga yang pegawai negeri dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu bentuk kasih sayang orang tua kepada kalian. Ya, jadi orang yang suka bekerja keras, dia akan mendapatkan hasil yang maksimal, tentu saja, karena suatu usaha, suatu kerja keras itu tidak pernah mengkhianati hasil. Jadi pesan moral kalian, pesan moral ibu kepada kalian dalam mapel kita kali ini adalah jangan menyia-nyiakan hasil dari kerja keras orang tua kalian dengan perbuatan-perbuatan yang tidak ada gunanya. Berbuatlah hal-hal yang positif yang bisa membanggakan dan membuat mereka bangga memiliki kalian. Belajarlah dengan rajin supaya mereka bangga dengan hasil yang kalian dapat. Jangan buat mereka kecewa, jangan buat mereka menangis. Buatlah mereka senyum bahagia dengan apa yang sudah kamu berikan kepada mereka. Nah, itu tadi penjelasan Ibu mengenai tujuan pembelajaran kita yang kedua, yaitu substansi
hak dan kewajiban warga negara dalam nilai-nilai Pancasila. Oke, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih sudah memperhatikan video ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.